Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kali ini Bambang Gegarting Harto akan membuatkan sebuah video ringan tentang pengamatan saya yang saya bikin mengamati khusus para netizen dan konten kreator yang mungkin membuat sebuah konten sengaja untuk memberikan edukasi atau ya sekedar mengulik atau memberikan wacana baru terhadap wawasan tentang hubungan suami istri, anak dan keluarga. Namun tidak jarang mereka lupa, dan karena tidak pakai pedoman hal-hal tertentu yang menyangkut masalah aturan main, hukum dan segalanya yang tentang keluarga, maka seringkali blunder. Artinya konten itu justru menimbulkan perpecahan di antara mereka. Hal ini saya lakukan karena saya melakukan survei kecil-kecilan di setiap acara sidang perceraian di pengadilan agama beberapa kota yang saya kunjungi. Mereka biasanya yang berkasus itu ada yang karena sebetulnya tidak punya masalah antara suami istri dan keluarga. Namun di tengah kedamaian, kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan mereka sehari-hari, punya teman, punya kerabat, punya kenalan, punya tetangga. Nah, ada di antara mereka yang kadang menyeletuk. Misalnya, lama ini mereka ngontrak di satu tempat. Nyaman, sebetulnya tidak ada masalah. Karena kehidupan seseorang kan tergantung dari kualitas keuangan masing-masing. Antara satu dengan yang lain tentu berbeda kualitasnya. Karena tentu seleranya berbeda dan kenyamanan serta kebahagiaan yang diukur juga berbeda. Namun dari kenyamanan, ketenangan yang sudah selama ini mereka jalani tiba-tiba rusak gara-gara celetukan seseorang, baik dari saudara, dari teman, dari kerabat, dari tetangga dan sebagainya. Itu misalnya tiba-tiba dalam obrolan dia nyeletuk, kok rumahmu kecil gini apa cukup? Terus kalau di dalam apa nggak bosan? Masa cuma segini? Keluar masuk keluar dapur, terus kamar mandi, terus ruang tamu sudah. Padahal selama ini mereka tidak mempersoalkan. Begitu yang ngomong pergi itu menjadi perbincangan di antara mereka, terutama yang terhasut. Misalnya dalam hal ini istri menuntut kepada suami, sementara keuangan suami belum mampu untuk memberikan yang lebih dari itu. Nah, ini terus-terusan terpendam di bawah otak sadar si istri karena sudah mendengar pernyataan seperti itu dari temannya tadi. Nah, ini tidak disadari atau memang sengaja membuat kegaduhan. Saya pikir hal ini tidak perlu terjadi karena hal-hal yang sifatnya kritis, hal-hal yang sifatnya tabu itu jangan. Dan kita ketika mengeluarkan pernyataan juga harus disesuaikan dengan kondisi siapa yang kita ajak ngomong, dan maksudnya apa. Kemudian ada lagi, tentu diingat ya bahwa seorang istri atau suami, terutama istri lah jelas, itu yang suka menuntut masalah-masalah kehidupan dunia terhadap suaminya itu tentu istri. Dan sebetulnya kalau mereka mempunyai aturan main tersendiri ya itu sah-sah saja. Jadi tidak mungkin seseorang itu harus sama dengan orang lain, tidak. Masing-masing punya pakem, punya aturan, punya batasan, punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Bahayanya ketika yang diajak ngomong itu istrinya yang baperan, yang mudah terhasut. Nah, ini bahaya sekali. Dan ini kenyataan bahwa dari beberapa kasus perceraian di pengadilan agama itu dimulai dari hal-hal seperti ini. Terus berlanjut sehingga menjadi pemikiran yang serius. Seperti bola salju itu makin lama makin besar, makin besar. Sebetulnya kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Semuanya berjalan seperti biasa. Jadi saya mohon kepada para netizen dan konten kreator, kalau mau bikin sebuah video untuk disajikan di beranda, untuk disajikan di sosmed, tolong jangan yang membuat seseorang itu menjadi radikal, menjadi terpengaruh, menjadi tidak lagi punya hati nurani, menjadi lagi sifat keduniaannya semakin kental. Padahal selama ini tidak masalah. Nah, ini banyak sekali. Kalau Anda tidak percaya, silahkan saja survei sendiri
ke pengadilan agama setiap hari ada sidang. Nah di sana tanya masing-masing yang akan menghadapi persidangan perceraian, hasilnya mesti sama dengan saya. Sekali lagi saya mohon dengan sangat untuk tidak membuat kacau rumah tangga orang lain. Tolong jaga lidah kita untuk berbicara yang tidak pada tempatnya, ya. Jangan berbicara ketika kita memang tidak ingin mengeluarkan sumbangsih kesejahteraan bagi orang lain. Artinya kalau kita belum bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ya jangan menambahi beban penderitaan mereka. Sudah cukup, kita nggak bisa memberi kebahagiaan, tapi malah menindas mereka dengan kata-kata sarkasme. Sekali lagi, jangan sekali-kali membuat atau pernyataan dengan menggosok. Kebanyakan karena yang baperan itu mesti dari pihak istri, sehingga kalau digosok mesti timbul wacana-wacana lain. Kalau baperan itu tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada dalilnya, dan tidak ada rumusnya, sehingga bisa saja meluas kemanapun sesuai dengan nalar masing-masing. Jadi saya ingatkan, saya mohon sekali, tolong jangan bikin pernyataan dalam video untuk di share melalui sosmed dengan ya kira-kira dengan konten atau dengan ciri-ciri atau dengan garis besar seperti itu. Ya, mohon kepada para konten kreator untuk menyadari jangan sampai membuat gaduh rumah tangga orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau sengaja itu pasti provokator itu. Justru yang banyak tidak sengaja karena ketidaktahuan mereka. Saya ngomong segini dampaknya seperti apa ya? Nah itu tidak sengaja. Nah untuk hal-hal seperti itu biasanya karena kebiasaan. Istilah di Jawa itu lambe turah. Jadi kalau nggak ngomong itu gatel. Tolong dijaga. Karena dari ucapan itu bisa menimbulkan persepsi macam-macam, dan dampaknya pun tidak hanya sekedar perang mulut, bisa perang beneran, benar-benar perang, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang berisiko berdarah-darah dan kehilangan nyawa. Jadi jangan kira ucapan yang kita keluarkan itu tidak menyebabkan apa-apa bagi orang lain, ya. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Artinya kita punya empati lah kepada siapapun yang kita ajak ngomong. Jangan asal nyeletuk sehingga kita menimbulkan persepsi macam-macam. Karena dari nalar satu dengan orang lain tentu membedakan, baik dari gerak tubuh, dari ucapan maupun dari sikap kita. Itu orang lain juga membaca. Tidak hanya kita yang membaca orang lain juga membaca kita. Nah, mudah-mudahan dengan video ini kita bisa masing-masing mawas diri aja untuk tidak membuat pernyataan yang membuat seseorang menjadi lebih sensitif, lebih menuntut, lebih galak, lebih terpengaruh, dan sebagainya. Yang wajar-wajar saja, sesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Oke, seperti ini saya, mudah-mudahan mendapat manfaat atau menambah manfaat buat kita, sehingga kita bisa lebih berpikir lebih jernih lagi dan tidak sembarangan ngomong kepada siapapun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.